Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adit Putri Diniarti. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan juga rekan-rekan saya. Di sini akan membahas tentang tingkat harga dan juga kurs jangka panjang. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Halo guys. Hai guys, perkenalkan saya Dini Handayani dari kelompok 5. Dah. Halo guys, perkenalkan nama saya Firmanuddin dari kelompok 5. Halo guys, perkenalkan nama saya Dipa Rizky Maulana, saya dari kelompok 5. Halo guys, perkenalkan nama saya Fadhul Sani dari kelompok 5. Baik, setelah melakukan sesi perkenalan tadi, maka kita langsung saja masuk ke dalam materi yang dimana saya beserta rekan-rekan saya akan membahas tentang tingkat harga dan kurs jangka panjang. Tingkat harga dan kurs jangka panjang merupakan dua konsep yang terkait antara ekonomi dan juga keuangan, tetapi mereka memiliki makna yang berbeda. Kenapa? Karena tingkat harga mengacu pada tingkat umum harga barang dan jasa dalam ekonomi yang diproyeksikan ke depan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan kurs jangka panjang merujuk pada nilai tukar mata uang dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya selama beberapa tahun atau lebih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum satu harga atau hukum one price. Nah, hukum satu harga atau hukum one price itu sendiri adalah prinsip dalam ekonomi dan bisnis yang menyatakan bahwa dalam kondisi persaingan sempurna dan pasar yang efisien, barang atau jasa yang sama harus dijual dengan harga yang sama di semua tempat dan semua penjual yang berbeda. Dengan kata lain, dalam pasar yang mematuhi hukum satu harga, tidak boleh ada perbedaan harga yang signifikan untuk barang atau jasa yang identik atau serupa. Beberapa asumsi hukuman price itu sendiri adalah yang pertama, persaingan sempurna. Hukum ini berlaku dalam situasi di mana ada banyak penjual dan pembeli dan tidak ada satu pihak manapun yang memiliki kekuatan pasar yang cukup besar untuk mempengaruhi harga. Nah, yang kedua yaitu pasar efisien. Informasi tentang harga dan karakteristik produk harus dapat mudah diakses oleh semua peserta pasar. Ini memastikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk dapat mempengaruhi harga. Nah, untuk yang ketiga yaitu produk identik atau serupa. Hukum satu harga berlaku untuk barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang sama atau sangat mirip. Jika ada perbedaan dalam kualitas atau fitur, perbedaan dapat diterima. Nah, untuk yang keempat yaitu tidak ada biaya transportasi atau transaksi. Hukum ini juga berasumsi bahwa tidak ada biaya yang terkait dengan mengangkut produk dari satu tempat ke tempat lain atau tidak ada biaya transaksi yang signifikan. Nah, yang terakhir adalah tidak ada diskriminasi harga. Artinya adalah penjual tidak boleh membebankan harga yang berbeda kepada konsumen yang sebenarnya memiliki daya beli yang sama. Saya akan menjelaskan tentang teori paritas beli. Teori ini diperkenalkan oleh ekonom Swedia yaitu Gustav Kessel. Paritas daya beli adalah teori yang menyatakan bahwa setiap unit mata uang seharusnya mampu membeli barang yang sama banyaknya di semua negara. Teori paritas daya beli menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua negara, sehingga daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli konsumen untuk membeli barang-barang asing. Teori paritas daya beli adalah konsep ekonomi yang coba menjelaskan hubungan antara nilai tukar mata uang dan tingkat harga relatif di berbagai negara. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa dalam kondisi di mana pasar bekerja dengan efisien dan tidak ada hambatan perdagangan atau biaya transaksi nilai tukar antara dua mata uang, nilai tukar antara dua mata uang yang mencerminkan tingkat harga barang dan jasa yang relatif di antara negara.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Pak Lusani. Materi selanjutnya yaitu ada dua bentuk teori paritas daya beli. Untuk yang pertama yaitu ada paritas daya beli absolut. Konsep ini menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang harus mencerminkan kesetaraan harga produk yang identik di kedua negara setelah dikonversi ke mata uang yang sama. Untuk selanjutnya itu ada paritas daya beli relatif. Biasanya bentuk ini lebih realistis karena mengakui bahwa beberapa barang dan jasa mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung antara negara-negara karena adanya perbedaan kualitas dan preferensi konsumen. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tingkat bunga jangka panjang berdasarkan paritas daya beli. Tingkat bunga jangka panjang berdasarkan paritas daya beli sebenarnya adalah dua konsep yang berbeda dalam ekonomi dan keuangan. Paritas daya beli berkaitan dengan hubungan antara tingkat harga dan nilai tukar mata uang, sedangkan tingkat bunga jangka panjang berkaitan dengan biaya utang jangka panjang dan faktor-faktor ekonomi serta kebijakan moneter. Tingkat bunga jangka panjang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekspektasi inflasi, kebijakan moneter, permintaan pinjaman, penawaran dana, risiko ekonomi, dan kondisi pasar keuangan global. Pengaruh ini tidak langsung berkaitan dengan paritas daya beli. Tingkat bunga jangka panjang dapat mempengaruhi terhadap nilai tukar mata uang, tapi tidak dalam konteks paritas daya beli. Dalam beberapa kasus, perbedaan tingkat bunga antara dua negara dapat mempengaruhi aliran modal lintas batas dan akibatnya mempengaruhi nilai tukar mata uang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk contoh studi kasusnya di sini kami mengambil contoh tentang dampak kenaikan harga minyak terhadap tingkat harga dan kurs jangka panjang. Yang pertama yaitu ada dampak kenaikan harga minyak terhadap tingkat harga. Kenaikan harga minyak dapat menyebabkan efek inflasi. Minyak adalah komoditas penting dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi, manufaktur, dan produksi energi. Jika harga minyak naik, biaya produksi akan meningkat, dan perusahaan cenderung menaikkan harga produk mereka untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi. Ini dapat mengakibatkan peningkatan harga-harga secara umum di ekonomi, yang dikenal sebagai inflasi. Inflasi dapat mengurangi daya beli konsumen dan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk selanjutnya itu dampak kenaikan harga minyak terhadap kurs jangka panjang. Kenaikan harga minyak dapat mempengaruhi kurs mata uang secara jangka panjang, terutama pada negara-negara yang bergantung pada impor minyak yang signifikan. Ketika negara tersebut harus membayar lebih banyak uang untuk impor minyak, maka neraca pembayaran negara tersebut mungkin mengalami tekanan. Hal ini dapat mengakibatkan depresiasi mata uang negara tersebut terhadap mata uang lain, karena permintaan mata uang negara tersebut menurun di pasar valuta asing. Depresiasi juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, mengurangi nilai aset dalam mata uang tersebut, dan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.